Assalamualaikum Bu Novi, apa kabarnya sekarang nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Susi? Ya, Oh iya, gini nih kondisi sekarang seperti biasa dengan aktivitasnya di sekolah Bu Susi gitu. ya tidak sabar nih mendengar cerita dari Bu Novi. Bagaimana nih? Saya juga penasaran nih tentang apa sih yang akan Ibu Novi ceritakan untuk pertemuan kita kali ini. Iya. Alhamdulillah nih Bu Susi, saya kan sekarang ditugaskan nih mengajar di kelas 4. Ya, kondisinya memang di kelas tinggi sekarang itu dengan transisi dari kelas rendah dan kelas tinggi. eh, saya masih mencoba menganalisa ini dengan kemampuan anak-anak didik saya. Nah, yang jadi permasalahan buat saya sekarang nih Bu Susi, ternyata Ya, berbeda dari tahun sebelumnya, anak-anak sekarang jauh lebih aktif daripada sebelumnya. Nah, kalau saya lihat itu ada sekitar 5 orang itu yang memang sulit untuk saya kondisikan fokusnya terhadap pembicaraan saya di depan kelas nih Bu Susi. Ya, iya, dari beberapa hari kemarin yang sudah saya lalui, kelima orang ini lumayan mengganggu suasana pembelajaran di kelas ini karena tidak kondusif jadinya. iya benar, memang benar yang Ibu Novi sampaikan. Memang anak-anak sekarang itu memang berbeda ya dengan anak yang sebelumnya. Bahwasanya kalau anak sebelumnya memang lebih banyak pendiam, tapi yang kalau anak-anak sekarang ini lebih banyak aktifnya. Nah, menurut Bu Novi ini tujuan kita pada pertemuan kali ini memang membahas tentang sikap anak yang memang tidak bisa sikap anak yang memang berbeda ya di kelas dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian apalagi nih tujuan dari Bu Novin untuk pembahasan kita pada kali ini? Iya benar sekali Bu Susi. Jadi saya pengen berdiskusi nih Bu Susi. Kira-kira gimana ya solusinya supaya bisa saya menghandle anak-anak ini gitu. Karena menurut saya kenyamanan belajar bagi teman-temannya itu penting gitu. Tanpa harus menyampingkan rekan-rekannya yang juga menurut saya terlalu aktif gitu ya. Nah jadi mungkin dari sesi sekarang kita bisa inilah Bu Susi menemukan gimana ya triknya yang bagus gitu. Kira-kira Bu Novi dari misalkan dengan kondisi anak kita yang seperti itu, dengan kalau kita menghadapi siswa yang hanya terdiri dari 4 orang saja, mungkin siswa yang lain juga akan terabaikan ya. Kira-kira nih apa sih kesempatan Bu Novi yang Ibu Novi miliki nih untuk supaya tujuan Bu Novi ini bisa tercapai nih? Ya, kalau menurut saya sih mungkin saya akan lebih banyak berdiskusi dengan wali kelas sebelumnya kali ya Bu Susi ya, Mm-mm. tentang karakteristik peserta didik saya yang sekarang. Nah, karena mungkin wali kelasnya yang sebelumnya mungkin lebih paham nih bagaimana cara menangani mereka, bagaimana cara mengenal karakter mereka, dan bagaimana juga cara menyesuaikan gaya belajar mereka di kelas. Mungkin ini yang terbayang bagi saya untuk pertama kali Bu Susi. Dan saya juga ingin mungkin memetakan mungkin untuk awal pertemuan sekarang bagaimana sih kondisi peserta didik saya di kelas. Mungkin ada yang memang ada gaya belajarnya harus banyak bergerak gitu, atau mungkin ada juga di antara mereka yang harus saya berikan perhatian khusus daripada teman-teman lainnya. Mungkin ini yang terbayang bagi saya untuk pertama kali nih Bu Susi. Iya, iya. Biasanya anak yang banyak bergerak itu bisa disebut dengan gaya belajar kinestetik ya, Bu Novi. Benar sekali. Iya. Kalau diskalakan ini Bu Novi, kalau kita skalakan dari angka 1 sampai angka 10 ini, berapa nih, di mana posisi Bu Novi sekarang dalam pencapaian tujuan yang Bu Novi inginkan? Kalau sekarang mungkin saya kalau saya menilai ke diri saya sendiri ya Bu Susi ya, mungkin saya sekarang berada di skala 5 karena baru melihat pemetaan awal mereka dari sekilas pertemuan gitu. Nah, saya berharap saya bisa berada di skala paling tidak di skala 8 lah gitu ya. Saya sudah mengenal Skala mereka 8. lebih jauh tentang karakter dan kepribadian anak-anak peserta didik saya gitu Bu Susi. Iya, benar sekali. Skala 8 ya, Bu Novi ya. Kira-kira Iya. ini apa sih kekuatan Bu Novi ini untuk mencapai tujuan yang ingin Bu Novi inginkan? Ya, kalau kekuatan yang saya miliki ya mungkin pengalaman saya sebagai guru, khususnya di guru kelas tertinggi itu sudah beberapa tahun ya, 3 tahun. Mudah-mudahan ini Ya. sebagai
bekal juga bagi saya untuk mengenal bagaimana sih dinamikanya di kelas tinggi gitu. Kemudian saya juga punya kekuatan dengan rekan-rekan sejawat. Kebetulan kita di sekolah ada 3 rombel nih Bu Susi. Jadi ada Ya. 3 juga rekan sejawat kita yang setingkat kelas. Nah mudah-mudahan ini dengan rekan-rekan yang lain saya bisa mendapatkan solusi juga. Apakah permasalahan yang sama juga ada di kelas yang setingkat gitu ya. Kemudian saya Iya. juga berharap mudah-mudahan dengan bekal saya yang sedang ikut juga pendidikan guru penggerak ini juga jadi kekuatan buat saya untuk mencoba mengurai permasalahan-permasalahan di kelas seperti itu Bu Susi. Ya, luar biasa sekali Bu Novi. Solusi pertamanya mungkin kekuatan kita sebagai guru mungkin apalagi di kelas yang kita ampu itu ada terdiri dari 3 rombel ya Bu Novi. Di sana mungkin kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat di saat di waktu senggang setelah selesai pembelajaran kita bisa memanfaatkan kombel belajarnya ya, komunitas Iya benar, praktisi kita juga benar. bisa memanfaatkan ya di sana. Kemudian Iya, Mbak. kira-kira nih apa aja nih hambatan bagi Bu Novi dalam dari tujuan Ibu Novi ini kira-kira apa aja nih hambatan yang Ibu rasakan? Kalau dari segi hambatan mungkin saya masih belajar untuk yang pertama manage diri saya gitu ya Bu Susi ya. Ya, Kadang-kala memang kita mengkondisikan diri kita itu dalam emosi yang baik di pagi hari, tapi ketika siang hari menemukan tantangan itu terbawa suasana kadang lupa juga untuk mengontrol kembali diri kita. Itu mungkin hambatan yang pertama buat saya Bu Susi. ya, Kemudian yang kedua mungkin masalah waktu juga kali ya, masalah waktu karena kesibukan kita di sekolah dan juga kesibukan kita di rumah. Kadangkala kita juga lupa untuk memanage waktu kita sendiri, mempersiapkan bagaimana pembelajaran yang baik itu seharusnya kita terapkan di kelas. Nah, mudah-mudahan ini segala hambatan ini bisa saya urai juga solusinya satu persatu ini Bu Susi. Dan yang iya terakhir, betul. kalau untuk hambatan ya biasa ya mungkin tantangan kita dengan anak-anak zaman sekarang yang lebih cenderung mereka dengan gadget atau alat komunikasi yang sudah difasilitasi orang tua. Nah ini mungkin jadi hambatan juga bagi kita untuk bisa memfokuskan pembelajaran mereka. Nah mungkin beda dengan anak-anak yang lama ya, anak-anak yang dulu yang mungkin bisa diberikan sentuhan-sentuhan dengan cara pendekatan. Tapi kalau yang sekarang sepertinya kita butuh trik yang berbeda gitu. Itu menurut saya Benar Bu Susi. sekali Bu Novi. Ya benar sekali Bu Novi. Mungkin hambatan yang pertama kali yang datang itu yang paling besar itu adalah hambatan dari diri sendiri ya Bu Novi ya. Ya Apalagi dengan benar-benar. tingkah laku anak yang sekarang ini yang berbeda sekali, yang tidak bisa langsung anak-anak yang disuruh diminta untuk diam, nggak bisa langsung Iya, diam. benar. Nah, kira-kiranya Bu Novi apa sih solusi dari permasalahan dari hambatan ini yang bisa Ibu yang bisa Ibu hadapi gitu? Ibu carikan solusinya apa itu salah satunya solusi yang bisa Ibu carikan? Iya, kalau untuk solusi mungkin menurut saya yang paling tepat saat ini adalah saya memang harus berlatih banyak untuk memanage diri saya sendiri, khususnya untuk manage emosi gitu ya, supaya kita tetap tenang berada dalam situasi yang tidak kita harapkan. Nah, kadang kan kita berada di kelas ada situasi-situasi yang tidak kita harapkan. Nah, ini mungkin saya butuh berlatih banyak ini Bu Susi. Kemudian dari segi manajemen waktu, nah ini yang selalu jadi PR, mudah-mudahan ini saya bisa mulai menata gitu ya, dengan kesibukan baru saya sebagai seorang ibu, itu saya harusnya bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada gitu. Tidak terlarut dengan permasalahan-permasalahan pribadi saja, tapi saya juga harus mulai Ya, mengatur bagaimana menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Dan menurut saya yang terakhir mungkin adalah pentingnya kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Karena tidak semua tugas itu bisa kita tuntaskan dengan pikiran kita sendiri. Kadang kita butuh ide, butuh arahan, butuh masukan juga dari rekan-rekan sejawat yang lain. Itu kira-kira menurut saya Bu Susi. ya luar biasa sekali Bu Novi dari hambatan-hambatan yang Ibu temukan, kemudian Ibu bisa mencarikan solusinya. Kira-kira nih apa sih rencana Ibu untuk mencapai tujuan Ibu ini? Iya, untuk rencana mungkin saya pertama kali ya, mungkin saya harus lakukan pendekatan untuk anak-anak yang saya anggap mereka butuh perhatian khusus tadi gitu, yang 4 orang ini. Apa sih yang menyebabkan mereka fokusnya tidak terlalu lama ketika saya sedang berada di kelas. Itu mungkin rencana saya yang pertama, Bu Susi. Kemudian yang kedua, saya coba memetakan seluruh gaya belajar anak-anak saya di kelas
dan coba juga untuk berdiskusi dengan rekan sejawat, kira-kira ada nggak temuan kasus yang sama. Nah, kira-kira ada solusi atau ada trik khusus yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk kasus ini gitu. Kira-kira itu rencana yang terbayang untuk saya, Bu Susi. Iya, iya, benar sekali Bu Novi, dari rencana aksi yang Ibu sampaikan itu memang luar biasa sekali. Kemudian bagaimana strateginya dan bagaimana Ibu Novi untuk mengatur jangka waktunya dalam keberhasilan tersebut? Ya, karena ini memang berkaitan dengan kenyamanan belajar, mungkin menurut saya semakin cepat semakin baik gitu. Mudah-mudahan dalam waktu minggu ini ya, besok atau lusa saya sudah bisa bertemu dengan peserta didik saya yang saya anggap khusus ini untuk berbicara lebih lanjut dan mendalami bagaimana karakter mereka. Dan untuk dengan rekan sejawat mungkin saya tidak menunda-nunda kali ya Bu Susi. Kalau bisa saya di waktu senggang pulang sekolah besok saya bisa berkolaborasi atau berdiskusi dengan teman-teman saya gitu. Apakah mereka juga menemukan kasus yang sama atau bagaimananya gitu. Nah, mudah-mudahan terlaksana dalam waktu dekat lah, karena saya berharap ini tidak menjadi sebuah persoalan yang berkepanjangan gitu ya, mudah bisa cepat diselesaikan gitu. Ya, mudah-mudahan Amin, amin. ya, Bu. Iya, amin Ibu. Semoga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Kira-kira Iya. nih siapa nih yang apa nih komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan ini? Ya, kalau untuk komitmen mungkin saya dari diri saya sendiri kali ya Bu Susi ya. Saya harus komitmen untuk menguatkan tekad saya bahwasanya memang saya harus bisa melewati tantangan ini gitu. Kemudian saya juga harus berkomitmen bahwanya ya kalau di sekolah kita pasti akan ada kerjasama, pasti akan ada kolaborasi. Jadi saya tidak boleh sungkan, tidak boleh ini ya, tidak boleh ragu untuk berbagi Iya, cerita, gitu ya, berbagi cerita kepada harus bersikap iya, terbuka ya Bu Novi ya. iya, terbuka dengan teman-teman yang lain karena kita kan menganggap oh takutnya nanti cerita oh kayaknya nggak selesai di permasalahan kelas sendiri Iya, ya. Harusnya kita menghilangkan paradigma-paradigma negatif kali ya. Mungkin komitmen yang iya. paling penting itu dari diri saya sendiri dan saya juga akan berusaha untuk berkomunikasi juga dengan orang tua siswa saya ini Bu Susi. Kira-kira bagaimana sih karakter anak-anak kita di rumah gitu. Oke, ini setelah kita bicarakan ini Bu Novi dengan permasalahan yang Bu Novi sampaikan, kemudian nih bagaimana perasaannya sekarang Bu Novi? Aduh, ternyata lega juga ya saya setelah menyampaikan permasalahan saya dengan Bu Susi, unek-unek saya jadinya sedikit berkurang nih beban pikiran saya Bu Susi. Alhamdulillah nih saya sudah mulai melihat bagaimana nih langkah yang bisa saya lakukan ke depannya. Saya mohon ini ya dukungan 2 dari Bu menit Susi. lagi. Kalau seandainya nanti bisa terlaksana, saya akan coba berbagi dengan teman yang lain. Tapi kalaupun tidak terlaksana, sepertinya saya akan cari Bu Susi lagi nih untuk berbagi nih Bu Iya, Susi. iya, iya. Saya tunggu ya Bu Novi ya kita saya nggak sabar nih menunggu cerita dari Bu Novi ini. Setelah Bu Novi mempraktekkan kegiatan dan strategi yang akan Ibu laksanakan ini, jangan lupa juga kontak saya secepatnya agar kita bisa cerita lagi. Baik Bu Susi, terima kasih ya Bu Susi atas waktu dan kesempatannya. Ya, sama-sama Bu Novi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.